Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap kedua dan tahap ketiga di dalam tahap penelitian yang akan kita lakukan. Kita masih menggunakan literatur yang sama, CI Technique for Improving Requirement Elucidation. Saya langsung ke Research Gap. Oke, sebelumnya sini dulu. Jadi kemarin kita sudah sampai ke state hypothesis. Ini adalah tahapan ke-1. Nah, tahapan selanjutnya adalah identify behavioral variable dan map interview subject to behavioral variable. Ini akan kita lakukan bersamaan karena ketika nanti kalian sudah mengidentifikasi variabelnya, maka kalian harus melakukan interview ke subjeknya atau ke stakeholdernya. Oke, research gap kita kemarin seperti ini. Yang pertama kita di state hypothesis, kemudian identify behavioral variable, map interview subject to behavioral variable. Berarti kita sekarang sudah masuk ke step kedua dan ketiga. Oke, identify behavioral variable. Tujuan dari identifier behavioral variable ini adalah kita ingin mengidentifikasi sebenarnya variabel apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi bentuknya berupa sebuah list, kemudian dilengkapi dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan dari list tersebut. Semakin detail dari kondisi tersebut, maka nanti akan semakin detail juga bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan yang ada terjadi pada stakeholder tersebut. Kemudian biasanya domain dari permasalahan tersebut kita dapatkan pada saat proses interview. Ketika nanti proses interview yang pertama kemarin kalian sudah mendapatkan, kemudian membentuk sebuah hipotesa, nah dari situ nanti kalian bisa membuat sebuah behavioral variabelnya. Sebagai contoh dari behavioral variable adalah misal seberapa sering misal pengguna menggunakan e-learning. Nah, variabelnya nanti ada sering, kemudian nanti bisa sampai ke tidak pernah. Kita masuk ke contoh biar lebih mudah. Oke. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengobservasi variabel tersebut. Kemudian di sini contohnya ada frekuensi dalam berbelanja. Skalanya ada sangat sering sampai tidak pernah. Kemudian motivasi untuk belajar, sangat menyukai untuk belanja, membenci untuk belanja. Kemudian motivasi untuk belanja, misal untuk mencari barang-barang atau hanya untuk mencari item yang kita butuhkan saja. Kemudian umur juga bisa menjadi sebuah behavioral variable. Umur mulai skalanya bisa kita buat mulai dari 20 sampai 30 atau lebih dari 61 dan sebagainya. Skala bisa tergantung dari kebutuhan pada saat kita nanti menggunakan. Sebagai contoh, kita misal mentargetkan untuk usia berapa. Nah, itu bisa kita pisahkan. Misal untuk range setiap kita buat setiap 10, misal 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, dan seterusnya. Semakin detail, nanti kalian bisa melihat data dari masing-masing perbedaan karakteristiknya. Oke, ini adalah tahapan kedua. Tahapan kedua ini bagaimana kalian menentukan variabelnya ini berdasarkan dari hasil interview kemarin. Sebagai contoh, misal kalian penggunaan e-learning tadi, seberapa sering menggunakan e-learning, kemudian umur berapa, kemudian fitur apa saja yang misal sering digunakan, chat seberapa sering, sering atau tidak, kemudian forum diskusi sering atau tidak, dan sebagainya.
Kemudian, tahapan yang ketiga adalah kita melakukan interview ke subjek untuk menilai dari behavioral variable yang sudah kita buat. Tujuannya untuk apa? Dari sini kita bisa mengetahui bahwa variabel yang kita buat itu tadi, itu memang bisa mengakomodir yang ada di dalam permasalahan user tadi. Contohnya menggunakan smile skill seperti ini. Jadi frekuensi di dalam belanja sangat sering, tidak pernah, atau jarang. Kemudian belanja itu untuk apa sih? Ada yang menyukai untuk belanja, ada yang benci untuk belanja. Kemudian motivasi untuk belanja, untuk hunting barang-barang, atau hanya untuk mencari item-item yang sesuai saja. Nah, dua tahapan ini yang akan kalian lakukan untuk proses mengetahui kira-kira nanti si user atau si stakeholder itu dia kebiasaannya apa. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh bagaimana kita membangun behavioral variable. Misal kita ingin yang pertama, oke, jadi seperti ini. Kemudian di sebelahnya kita buat skill. Pastikan skalanya sama untuk setiap pertanyaan. Pertanyaannya saya rubah, bukan seberapa sering Anda menggunakan e-learning, karena kalau kalian ingin membuat sebuah pertanyaan untuk interview ataupun untuk kuesioner, pastikan bahwa pertanyaan itu tidak mengarahkan si responden untuk menjawab ke salah satu. Sebagai contoh tadi, seberapa sering Anda menggunakan e-learning, maka Anda mendorong si responden untuk menjawab sering. Maka di pertanyaan ini kita rubah berapa kali Anda menggunakan e-learning. Sering atau tidak pernah. Kemudian fitur apa yang Anda gunakan. Jadi saya tidak bertanya seberapa sering fitur yang Anda gunakan. Tapi fitur apa yang Anda gunakan, misal chat, nanti bisa menjadi 2.1 chat. Nanti tetap skalanya sering atau tidak pernah. Kemudian forum diskusi misal. Diskusi, kemudian misal yang di sini
notifikasi, sebagainya. Nah, ini misal kita gunakan untuk stakeholder di mahasiswa. Untuk stakeholder di dosen bisa kita buat tersendiri. Skalanya gunakan pakai small scale seperti yang dicontoh tadi. Sering sampai tidak pernah. Misal sering menggunakan emoticon smile, tidak pernah menggunakan emoticon angry misal. Seperti itu, kemudian hasil dari kuesioner, hasil dari pertanyaan ini, kemudian kalian bagikan kepada responden. Berapa jumlah responden yang kita butuhkan? Untuk saat ini, kita menggunakan teori dari Nielsen. Untuk masing-masing kriteria responden, itu kita pakai minimal adalah 5 responden. Jadi misal ada mahasiswa, ini kan populasinya. Nah, di dalamnya itu kan ada sampelnya. Misal mahasiswa informatika. Mahasiswa informatika ini juga kita breakdown lagi menjadi kriteria yang lebih kecil. Misal 2021. 2019. Jadi di sini masing-masing 5. Kemudian nanti misal e-learning ini kita pakai untuk secara keseluruhan, berarti tidak hanya mahasiswa informatika, berarti mahasiswa prodi lain. Misal mahasiswa elektro. Sama, misalnya kita pakai seperti ini. Maka masing-masing nanti diwakili oleh 5 orang. Begitu juga untuk dosen. Jadi nanti di sini untuk dosen, sama untuk dosen. Seperti itu untuk penjelasannya. Ini nanti untuk dosen. Masing-masing nanti kalau sudah dikumpulkan, hasilnya berapa. Ingat, gunakan small scale karena kita masih menggunakan literatur yang sama untuk itu. Dari small scale nanti dirubah menjadi skala Likert. Itu yang akan kita kerjakan untuk activity 2 dan 3. Terima kasih.